Iya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football, channel yang berisi semua tentang timnas Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai prediksi line up formasi timnas Indonesia versus timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Berikut ini merupakan prediksi line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya, yaitu formasi 3-4-3. Yang pertama, di posisi kiper, timnas Indonesia memiliki 3 opsi pemain kiper. Di antaranya ada Martin Paes dari FC Dallas, Muhammad Riyandi dari Persis Solo, dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat menghadapi timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah. Di antaranya ada Jai Ijes dari Venezia FC, Jordi Amat dari Johor Darul Takjim, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Saine Patinama dari K7, Messilger dari FC20, dan Justin Hubner dari Wolves Wanderers. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Justin Hubner, Jai Ijes, dan Messilger sebagai center back tengah utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi wingback sebelah kiri. Di antaranya ada Pratama Arhan dari Suwon FC, Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, Saine Patinama dari K7, dan Yance Sayuri dari Malut United. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai fullback kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain wingback kanan. Di antaranya ada Sandy Walsh dari KV Mechelen, Yakob Sayuri dari Malut United, Asnawi Mangkualam dari Port FC, Kevin Dix dari FC Copenhagen, dan Eliano Ranger dari PC Jule. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Sandy Walsh sebagai fullback kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain tengah. Di antaranya ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, Nathan Choaon dari Swansea City, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Tom Haye dari Almere City, dan Ivar Jenner dari Jong FC Utrecht. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Nathan Choaon dan Tom Haye sebagai gelandang bertahan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain winger kiri. Di antaranya ada Eliano Ranger dari PC Jule, Ragnat Oratmangun dari FCP Rendert, Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, dan Marcelino Ferdinand dari Oxford United.
Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Ragnar Ratmangun sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini juga timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 opsi winger sebelah kanan. Di antaranya ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, Rafael Strijk dari Brisbane Roar, Eliano Ranger dari PC Jule, dan Yakob Sayuri dari Malut United. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Witan Sulaiman sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk pemain depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain striker depan. Di antaranya ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, Ragnar Ratmangun dari FCP Dendert, Hoki Caraka dari PSS Sleman, dan Ramadan Sananta dari Persis Solo. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Rafael Strijk sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu menang melawan timnas Jepang? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Dan formasi apa dan pemain mana yang layak menjadi starting line up pada laga nanti? Berikut ini merupakan head-to-head antara timnas Indonesia versus timnas Jepang di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada tanggal 28 Mei tahun 1989 antara timnas Indonesia versus timnas Jepang harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Kemudian di pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 1989 antara timnas Jepang versus timnas Indonesia dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 5-0. Kemudian di pertandingan ketiga di Piala Asia 2024 yang digelar pada tanggal 24 Januari tahun 2024 antara timnas Jepang versus timnas Indonesia dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 3-1. Sebagai informasi tambahan, timnas Jepang sangat diunggulkan pada laga ini. Apakah timnas Indonesia bisa menang? Komen di bawah. Berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga match kelima. Hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024 akan ada pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Jepang yang akan tayang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus, dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara timnas Indonesia versus timnas Jepang kali ini. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.